Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung saudara menonton video hari ini jam berapa saya nggak tahu. Tapi saya ingin encourage saudara untuk kita sama-sama jam 10.30 untuk nonton bareng saudara. Kita ingin membiasakan saudara sebuah culture di mana meskipun kita online saudara. Selama pandemi ini kita tetap ingin saudara untuk membangun sebuah culture yang baik. Bahwa jam 10.30 saudara menyediakan waktu untuk Tuhan. Saudara menyediakan waktu untuk menonton bersama dengan keluarga, dengan anak saudara atau dengan teman saudara. Sebelum saya mulai saudara, saya ingin berterima kasih saudara karena kemarin malam saudara, lebih tepatnya tanggal 25 Juni. Hari Jumat malam kita mengadakan komunitas. Yang dipimpin sebagai moderator adalah Amadea Kefala. Dan saya ingin berterima kasih juga untuk Ibu Gembala kita Kristi yang sudah menjadi narasumber luar biasa. Dan Andrew Chia yang kebetulan hari ini mengoperasikan kamera di depan saya. Dan satu lagi nggak lain nggak bukan Shandy Renata. So saya ingin mengajak juga saudara mengencourage saudara semua untuk saudara yang belum mempunyai komunitas saudara. Saudara kita menyediakan sebuah wadah untuk kita komunitas selama pandemi ini melalui Zoom saudara. Bahwa kita mempunyai komunitas yang menerima diri saudara apa adanya. Yang tidak menghakimi saudara, yang tidak menjudge saudara. Jadi saudara bisa datang as you are saudara. Kalau saudara belum mempunyai komunitas, saya ingin mengundang saudara untuk kita setiap akhir bulan, hari Jumat, setiap akhir bulan. Saudara perlu komunitas. Tanpa saudara sadari, saudara perlu komunitas. Saudara, jangan biarkan pandemi ini membuat diri kita semakin lemah atau rohani. Kita perlu komunitas, orang-orang yang menjaga kita. Yang memperhatikan kita, saudara perlu komunitas. So hari ini saya ingin mendedikasikan khotbah saya untuk saudara yang mengalami masa penantian atau waiting season saudara. Karena saya percaya setiap daripada kita saudara, termasuk saya, termasuk semua daripada kita pernah pernah dalam masa penantian. Sebuah season yang kita menunggu tanpa tahu pasti apa yang akan terjadi. Dan season ini gak enak saudara. Dan saya dedikasikan khotbah saya untuk saudara hari ini. Saya akan mengambil sebuah karakter saudara. Di mana salah satu karakter ini, salah satu tokoh ini adalah orang yang menurut saya di luar Abraham saudara yang menunggu sekian lama. Kurang lebih 80 tahun orang ini menunggu sampai janjinya diberikan saudara. Siapa orang ini saudara? Orang ini bernama Kaleb saudara. Mari kita baca ayat terlebih dahulu. Di Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 dan 6. Boleh tampilkan di layar. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dari suku Yehuda dipilihlah Kaleb bin Yefune. Disinilah nama Kaleb pertama kali muncul saudara di dalam Alkitab. Dia gak diceritakan di dalam Kejadian di mana Israel keluar dari Mesir saudara. Tapi ketika Kaleb dilahirkan berdasarkan timeline yang ada saudara. Kaleb adalah seorang budak di tanah Mesir. Dan seorang budak gak punya hak apapun. Seorang budak gak punya masa depan. Seorang budak bahkan gak punya hak untuk menentukan makan apa hari ini. Bahkan nama Kaleb saudara, kalau saudara melihat arti kata Kaleb dalam bahasa aslinya. Artinya, anjing saudara. Sebuah hinaan untuk seorang budak. Sebuah gambaran untuk seseorang yang tidak punya apa-apa. Yang direndahkan saudara.
Dan kisah ini terjadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya percaya banyak dari saudara sudah sering mendengar bagaimana Kaleb dan Yosua merebut tanah perjanjian. Tapi hari ini saya akan bawakan dari perspektif yang lain, saudara. Banyak dari saudara sudah tahu bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan Kaleb adalah salah satu orang melihat bagaimana keajaiban Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Hingga suatu saat ada satu titik di dalam hidupnya, saudara. Dia dipilih oleh Musa untuk menjadi seorang pengintai. Umur Kaleb pada saat dia menjadi seorang pengintai adalah 40 tahun. Di Yosua 14 ayat 7 sampai 8. Kita bacakan, saudara. Boleh tampilkan slideshow-nya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepada yang sejujur-jujurnya. Jadi Kaleb kurang lebih sudah menjadi seorang budak, saudara. Antara 38 tahun sampai dengan 40 tahun. 40 tahun Kaleb menjadi seorang budak. 40 tahun dalam dirinya dia nggak melihat masa depan. 40 tahun mungkin dia nggak ada melihat harapan di dalam hidupnya. Dia menjadi budak. Dia tidak melihat ada harapan, nggak ada yang bisa dilakukan selain menuruti apa kata masternya. 40 tahun dia udah pasrah menjadi seorang budak. Until one day, sampai ada satu hari Tuhan berkarya lewat Musa. Tuhan berkarya lewat Musa, bagaimana Kaleb melihat bagaimana Tuhan menghancurkan Mesir. Bagaimana Tuhan mengirimkan tulah untuk bangsa Mesir. Dia melihat kasih Tuhan, bagaimana ada tiang-tiang awan di tengah perjalanan bangsa Israel menuju Kades Barnea. Dia melihat kasih Tuhan, bagaimana Tuhan mendengarkan teriakan orang Israel untuk tidak menjadi budak lagi, untuk keluar dari Mesir. Wow, this is it. Mungkin Kaleb berkata, this is it. Tuhan membuat saya dan teman-teman sebangsa saya keluar dari Mesir. Kaleb mungkin berpikir, my life as a slave has met the end. Saya udah gak jadi seorang budak lagi. Dari seorang budak, dia melihat sebuah kebebasan. Dia melihat masa depan. Dia melihat bahwa dia akan memiliki tanah yang begitu indah. Bukan sebagai seorang budak, dia mendapatkan haknya. Dari seseorang yang tidak mendapatkan perhatian. Hari itu Kaleb melihat akhirnya ada Tuhan yang memperhatikan saya. Dan Kaleb berpikir, my life start here. Tapi apa yang terjadi setelahnya, saudara? Tapi apa yang terjadi? Mereka tiba di suatu tempat yang bernama Kades Barnea. Di situ Musa menyuruh ke-12 pengintai dan Kaleb salah satu daripadanya. Dan mereka mengintai 40 hari lamanya. Dan setelah mereka mengintai, mereka pun pulang. Kita lihat di Bilangan 13 ayat 27 sampai 32. Kita akan sedikit Bible study hari ini, saudara. Jadi akan sedikit lebih banyak ayat. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ini, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dengan sangat besar. Juga keturunan enak, keturunan raksasa, saudara. Telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita gak dapat maju berperang untuk bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kaleb yakin bahwa Tuhan akan merebut Israel, merebut tanah perjanjian. Tapi yang terjadi adalah 10 orang pengintai yang lain malah membuat tawar
bangsa Israel dengan ketidakpercayaannya, dengan berita yang buruk saudara. Dan orang Israel menolak. Orang Israel gak percaya sama Tuhan. Orang Israel gak mau maju berperang. Dan lihat apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel saudara. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30 dan 34 sampai 35. Tuhan berkata demikian. Boleh tampilkan slide show-nya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya bahwa kamu ini gak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan dan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lalu ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada segenap umat yang jahat ini. Yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis. Dan di sanalah mereka akan mati. Dan Tuhan membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Semua orang Israel yang pada saat itu menolak untuk masuk ke tanah perjanjian dibuat binasa. Kecuali mereka yang di bawah 20 tahun. Bahkan Musa pun gak bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut. Hanya Yosua dan Kaleb saudara. Saudara, saya percaya saudara mempercayai Tuhan. Dan mungkin saat itu Kaleb percaya sama Tuhan. Kaleb percaya sama Tuhan. Tapi Kaleb mungkin pada saat itu di dalam hatinya. Mungkin dia kecewa. Dia pikir dia sudah keluar dari perbudakan selama 40 tahun. Lalu dia melihat tanah perjanjian di depan matanya. Wah, itu ada madu, ada susu, semua hasil bumi ada di situ. Aku gak akan jadi budak lagi. Dia melihat janji Tuhan. Dia melihat sebuah tanah yang menjanjikan. Dia melihat masa depan di sana. Tapi wait Kaleb. Bangsamu membuat dirimu seakan-akan terbawa. Dan kau harus menunggu 40 tahun lagi. Kaleb gak ada salah apa-apa. Dia percaya sama Tuhan. Tapi Kaleb terbawa. Kaleb ikut dengan masa Israel dan dia harus menunggu 40 tahun lagi saudara. Mungkin hal ini terjadi dengan saya dan saudara. Kita dulu mungkin berpikir, wah ikut Kristen, ikut Yesus. Oh everything is good. Saya pasti jadi kaya. Saya pasti punya damai sejahtera. Keluarga saya pasti bahagia. Kita mungkin dulu belum mengenal Tuhan. Kita pikir kita dulu hidup sebagai budak. Kita hidup dalam budak. Kita menjadi budak dosa. Kita terikat, kita gak punya hak. Hidup kita sulit. Lalu kita melihat. Ketika kita mengenal Tuhan atau Injil kasih karunia. Kita berpikir kita terbebas dari tanah Mesir. Ketika ikut Tuhan kita pikir tanah perjanjian sudah ada di depan mata kita. Kita bisa masuk secepatnya saudara. Tapi mungkin saat ini kita belum bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut. Karena 1 dan 2 hal. Mungkin bukan salah kita. Mungkin sama seperti Kaleb. Kita seakan-akan berputar di padang gurun sembari menunggu dan menunggu. Kapan kita bisa masuk tanah perjanjian? Apa yang harus saya lakukan? Kapan Tuhan? Dan kita pun memasuki waktu-waktu menunggu yang gak enak saudara. Kita masuk dalam waiting season. Masa penantian yang gak kunjung selesai dalam hidup kita. Mungkin Kaleb lebih enak. Kenapa? Tuhan udah bilang 40 tahun lagi. Kalau kita gak ada kepastian sampai kapan. Bisa lebih lama, bisa lebih cepat mungkin. Mungkin saudara sedang menunggu breakthrough dalam hal keuangan. Saudara sering mendengarkan khotbah-khotbah. Tuhan berkati kamu, Tuhan berkati finansial kamu. Tapi pada kenyataannya saudara sudah sekian lama. Mana aku belum masuk ke tanah perjanjian Tuhan.
Boro-boro tanah perjanjian, makan aja susah. Bayar uang sekolah aja susah. Mesti jual barang terlebih dahulu. Mungkin saudara hari ini menunggu breakthrough dalam hal relationship saudara. Saudara pikir Tuhan akan mempertemukan dengan pria atau wanita yang tepat. Dan saudara sudah menunggu sekian lama. Tapi pada kenyataannya saudara mungkin hari sampai hari ini. Mungkin masih jomblo. Kalau kata Shandy sendirian gitu, yang menyakitkan adalah sendiriannya itu. Mungkin saudara hari ini menunggu breakthrough dalam keluarga saudara, hubungan saudara dengan pasangan saudara, saudara nggak bisa menikmati rumah tangga saudara, tidak hidup dalam kedamaian. Karena mungkin saudara berpikir, wah kalau gue ikut Tuhan, kalau gue ikut Yesus, setiap hari bisa pacaran, tapi to be honest, mungkin kita enggak saudara. Yang kita menunggu sekian lama, mungkin hari ini daripada saudara ada yang terkena depresi. Saudara gak bisa tidur dengan nyenyak setiap hari, mungkin sudah tahunan, sudah belasan tahun. Saudara menunggu waktu Tuhan, gue kapan kelar depresi Tuhan? Sampai kapan aku harus menunggu? Dan kita bosan menunggu, dan menunggu itu gak enak saudara. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi. Dan Kaleb pun hidup 40 tahun di padang gurun bersama bangsa Israel. Kaleb udah benar, Kaleb gak salah sama sekali. Tapi Kaleb berada di posisi menunggu. Kaleb melihat teman-temannya yang dulu keluar dari Mesir. Yang teman-teman seumurannya semuanya meninggal. Karena hanya Kaleb dan Yosua sama orang-orang di bawah umur 20 tahun yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kita akan belajar 3 karakteristik dari Kaleb, saudara. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Kaleb, saudara. Yang pertama, saudara, di Bilangan 14 ayat 24. Boleh tampilkan slide-nya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Karena Tuhan berkata, karena lain jiwa yang ada padanya. Atau dalam bahasa Inggris, different spirit. Here is the key, saudara. Hal pertama adalah karena Kaleb mempunyai different spirit. Apa respon Kaleb, saudara? Apa respon Kaleb setelah 40 tahun tinggal dalam padang gurun? Kita lihat Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini yang Kaleb ucapkan kepada Yosua setelah 40 tahun masa penantian. Kaleb berkata kepada Yosua, Tuhan telah memelihara hidupku. Wow. Kalau saya saudara, kalau saya seorang Yohanes yang mungkin masih punya pikiran negatif, atau mungkin saudara yang mungkin hari ini belum sempurna, mungkin kita udah ngomong ini salah Tuhan. Ini salah bangsa Israel. Aduh, harusnya gue udah bisa masuk ke tanah perjanjian. Aduh, Tuhan gak rawat aku. Harusnya aku udah bisa masuk ke tanah perjanjian dengan cepat. Sementara banyak orang yang bersungut-sungut, saudara. Kaleb pun tetap ngomong selama 40 tahun di dalam padang gurun. Tuhan memelihara aku. This is called different spirit. This is called faith, saudara. Inilah iman yang Kaleb punya. Dia gak memandang rendah Tuhan. Dia gak berkomplain sama Tuhan. Selama 40 tahun dia masa penantian, Indian dia bisa bilang, Tuhan 40 tahun selama masa penantian telah memelihara aku. Mungkin kita mungkin sama kayak bangsa Israel, saudara. Wah, ini salah Tuhan. Wah, ini gak benar ajarannya. Grace, tapi gue masih salah. Ini salah sekeliling gue kena imbasnya. Mengapa gue menderita? Mengapa gue mengalami hal-hal yang buruk? Kenapa gue harus ada di masa penantian?
Dan Kaleb di tengah-tengah padang gurun selama 40 tahun dia justru mempunyai spirit yang berbeda, saudara. Perhatikan kalimat berikutnya, selama 40 tahun Kaleb menunggu. 40 tahun buahnya selain daripada pikiran bahwa dia tetap bersyukur sama Tuhan. Kita lihat saudara di Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini, yang artinya waktu dia umur 85 tahun. Aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Setelah 40 tahun selain daripada dia mempunyai iman, dia berkata kekuatan gua masih sama kuat 40 tahun yang lalu. Kekuatan gua sama kuat dengan waktu gua 40 tahun yang lalu disuruh Musa ke Kades Barnea. Ke pegunungan untuk mengintai. Masih sama kuat. Kenapa Kaleb masih kuat setelah 40 tahun? 85 tahun saudara, dia masih kuat. Ini kuncinya saudara. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Lalu dikatakan juga di Psalms 27, Mazmur 27 ayat 14. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Inilah yang Kaleb lakukan dan dapatkan saudara. Dia wait on the Lord selama 40 tahun. Dia wait, menunggu tanpa kepastian. Tapi dia nggak sekedar menunggu saudara. He wait on the Lord. Karena kata wait, saudara, wait on the Lord mempunyai bahasa asli. Wait adalah bind together. Boleh tampilkan? Wait is a bind together. Disatukan, digather, diikat. Dia mengikat dirinya dengan Tuhan. Dia menyatukan akal budinya dengan Tuhan. To set his mind together with God. Saudara, Tuhan tahu masa penantianmu sulit. Tuhan tahu kamu nggak mudah bagi kamu untuk tinggal dalam kekurangan finansial, nggak mudah bagi kamu tinggal dalam hubungan yang retak, nggak mudah bagi kamu untuk tinggal dalam sakit penyakit, nggak mudah bagi kamu buat tinggal di dalam masa penantian. Tuhan tahu betapa sulitnya tinggal dalam masa penantian. Oleh sebab itu dia katakan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Versi The Message boleh tampilkan slideshow-nya. Are you tired? Burn out on religion. Come to me. Bind together with me. Set your mind in me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real race. Walk with me and watch how I do it. Learn the unforced terms of grace. I won't lay anything heavy or lifting on you. Keep company with me and you will learn how to live freely and lightly. Ini maksudnya wait on the Lord. Ini maksudnya bind together to come to Him. Kalau saudara berpikir waiting season is a gloomy season. Kalau saudara pikir masa-masa menunggu adalah masa yang sulit. Waiting season is not a gloomy season. Waiting season is the best season to rest in Him. Masa penantian bukan masa mengasihani diri saudara. Masa penantian adalah masa terbaik untuk bersandar kepadanya. Masa penantian adalah masa terbaik untuk Tuhan bisa janji, untuk Tuhan bisa buktikan kepada saudara bahwa Dia masih take care. Dia masih melihat. Dia enggak diam meskipun seakan-akan terasa diam. Dia enggak diam saudara. Because waiting season is not gloomy season for you. Waiting season adalah waktu Tuhan untuk merawat saudara, untuk membuktikan, untuk memperkuat saudara.
That's why Kaleb berkata, Kaleb bisa berkata, Tuhan udah memelihara aku. Tuhan udah melihara aku, Tuhan membuat aku kuat. Bagi engkau yang hari ini di masa penantian, buka hatimu, buka matamu. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk engkau. Kenapa? Kalau nggak ada masa penantian, saudara. Kau belum tentu sekuat nantinya, saudara. Kau belum tentu kuat. Meskipun Tuhan bisa membuat seperti itu, tapi proses Tuhan itu indah. That's why ada ayat yang berkata, waktu Tuhan indah pada waktunya. Karena kita gak bisa mengerti waktu dan pikiran Tuhan. Tuhan sedang memberikan kekuatan tanpa engkau sadari in your waiting season. Tuhan sedang melakukan sesuatu untukmu di masa penantian. Tuhan gak diam, saudara. Tuhan gak diam untukmu, saudara. Yang kedua, saudara, karakteristik dari Kaleb. Bilangan 14 ayat 24, kita lanjut. Ayat yang tadi. Tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku. Garis bawah terlebih dahulu. Mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan ku masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb mengikuti aku dengan sepenuhnya. Kita akan bagi dua. Pertama kata mengikut, saudara. Follow. Ada satu orang yang mempunyai kebiasaan yang sama dengan Kaleb, saudara. Suka ngikut Tuhan. Suka ngikut Tuhan kemanapun dia berada. Siapa orang ini? Di Yohanes 21 ayat 20 sampai 22 kita bacakan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Murid ini sedang mengikuti Yesus, yaitu murid yang pada waktu itu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Ketika melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau Petrus, follow me, ikutlah aku. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Yang orang yang menyebut dirinya dikasihi Yesus? Yohanes, saudara. Yohanes mempunyai salah satu kebiasaan atau karakteristik atau di alam bawah sadar selalu ingin ikut Yesus, saudara. Yohanes repeatedly, consistently follow Jesus. Garis bawahi kata selalu, saudara. Kita mengikuti Yesus. Mungkin dulu kita ikut Yesus, tapi tanpa kita sadar, saudara. Tanpa kita sadar, kita sebenarnya gak ikut Yesus. Kita udah terima keselamatan, yay, I'm free. Keselamatan menjadi milik saudara, tapi kita lupa melibatkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi Yohanes di alam bawah sadarnya selalu mengikuti Yesus. Dari 4 kitab, saudara. Dari 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Di Matius, kalimat terakhir atau perintah terakhir yang Yesus ucapkan. Kalau di Matius, jadikanlah segala bangsa muridku. Mereka mengirim, Tuhan mengirim orang keluar. Di Markus, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah Injil. Dari dalam keluar, do something. Di Lukas, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan Tuhan berkata, jadilah saksi. Tapi hanya satu, di kitab Yohanes. Yesus berkata kepada Petrus dan kepada kita semua, follow me, ikutlah aku. Kenapa Yesus bilang kepada Petrus, follow me? Karena Petrus adalah gambaran murid, saudara, yang selalu melakukan, dia boast of himself, dia bangga dengan apa yang dia bisa perbuat untuk Yesus. Tapi Petrus punya kelemahan, saudara. Sehingga Yesus berkata, follow me Peter, follow me Peter.
Di Bilangan 14 ayat 24 kita akan mengerti kenapa Yohanes selalu mengikuti Yesus. Mengapa Kaleb selalu mengikuti Yesus. Kita bacakan saudara. Tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Oke, garis bawahi kata sepenuhnya. Kita bahas kata sepenuhnya saudara. Saya sering berpikir kata ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Saya sering berpikir bahwa kalimat ini berarti Kaleb melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kalimat ini, ayat ini saya kira kita harus melakukan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi kata sepenuhnya saudara di dalam Alkitab mempunyai arti juga. To be filled, to be satisfied, to have abundance, untuk dipenuhi, untuk dipuaskan, untuk hidup berkelimpahan. Sekarang saya tahu saudara, saya sadari kenapa Kaleb gak bersungut-sungut di dalam masa penantiannya. Kenapa Kaleb terus mendapatkan kekuatan baru selama di masa penantiannya. Karena di masa penantian itulah Kaleb terus dipenuhi. Ketika kita pikir, oh Kaleb melakukan sesuatu. Enggak saudara. Ketika Kaleb mengikuti Tuhan, justru Kaleblah yang dipenuhi. Kaleblah yang dilayani. Kaleblah yang dipuaskan oleh Tuhan. Yohanes juga mengikuti Yesus terus menerus saudara. Karena Yohanes tahu ketika dia ikut Yesus, justru dia yang mendapatkan kekuatan baru saudara. Ketika Yohanes ikut Yesus, justru dia tahu ada kelimpahan ketika aku follow Jesus. Dia lakukan itu berulang kali sehingga alam bawah sadarnya. Aku ikut Yesus. Karena aku tahu bahwa dialah sumber dari segala sesuatu. Tapi Petrus saudara, Yesus tahu Petrus perlu belajar ikut Yesus. Yesus tahu bahwa Petrus perlu belajar secara terus menerus ikut Yesus. Karena Petrus suka melakukan dengan kekuatan dirinya. Sama seperti kita saudara. Di dalam masa penantian kita, Tuhan bukan yang utama. Tuhan gak melatih kita untuk jadi kuat saudara. Meskipun kita pasti suatu saat tambah kuat oleh karena masa penantian ini. Tapi Tuhan bukan itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang utamanya bukan itu. Kekuatan itu cuma bonusnya doang. Mungkin Tuhan gak melatih kita untuk lebih pintar di dalam masa penantian. Tapi suatu saat kita pasti lebih pintar saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau saudara. Bukan itu yang Tuhan latih. Tuhan melatih untuk satu hal saudara. Percaya. Believe. Percaya aku. Kamu gak sanggup bangsa Israel? Kamu gak sanggup untuk engkau menyerang ke tanah perjanjian? Oh, kamu gak percaya? Oke. 40 tahun kamu di padang gurun. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun 40 tahun. Tuhan gak lupa janjinya saudara. Tuhan gak lupa. Tuhan tetap pada janjinya. Tuhan gak membatalkan janjinya. Tapi Tuhan akan lakukan sesuatu untuk bangsa Israel. Tuhan tetap pada janjinya. Meskipun orang Israel gak percaya saudara. Tuhan tetap pada janjinya. Meskipun orang Israel sempat menyembah Allah lain. Apa yang terjadi di padang gurun 40 tahun? Tuhan membuat orang Israel menang melawan Sihon, negara Sihon. Tuhan membuat bangsa Israel menang melawan Ok. Tuhan membuat bangsa Israel mempunyai roti mana every single day. Tuhan membuat bangsa Israel mendapatkan burung puyuh. Tuhan membuat bangsa Israel mempunyai mata air, ada aliran air. Seluruh 40 tahun ini Tuhan mengajarkan Israel satu doang saudara. Satu doang. Tambah kuat iya, tapi itu bonus saudara. Tambah pintar iya, tapi itu bonus. Bonus dari mana? Dari percaya saudara. Bonus dari percaya
kepada Tuhan 100%. Saudara. Tuhan latih bangsa Israel lewat kejadian-kejadian kecil. Oh kamu aku buat menang lawan peperangan kecil. Oh kamu aku buat lewat kasih makan yang kecil. Oh kamu aku latih. Tuhan latih bangsa Israel lewat kemenangan atau kejadian-kejadian kecil, saudara. Hingga suatu saat bangsa Israel percaya 100% sama Tuhan di semua area. Makan Tuhan berikan, perang Tuhan berikan, guideline Tuhan berikan, air Tuhan berikan. Hal-hal kecil, saudara, hal-hal kecil. Tapi saudara sadar gak? Israel itu adalah gambaran dari diri kita. Tadi kita lihat Tuhan membuat orang Israel mati. Ada yang mati, orang-orang yang di bawah 20, orang-orang yang di atas 20 tahun, mereka mati. Oke. Tinggal hanya yang tersisa adalah orang-orang yang fully believe, fully trust God. Sama mungkin seperti diri kita, saudara. Di masa penantian kita. Mungkin ada area-area di dalam diri kita, saudara. Yang kita belum serahkan kepada Tuhan, kita belum percayakan kepada Tuhan 100%. Mungkin di area finansial, oh gue bisa lebih sendiri, gue jago, gue udah lulusan S2, S3, S4 kalau perlu. Itu yang Tuhan mau buat mati, saudara. Kebanggaanmu, your carnal, kekuatan dirimu sendiri. Mungkin di tengah masa penantian saudara, Tuhan ingin latih saudara. Tuhan latih diri kita supaya beriman dengan hal-hal kecil yang Dia berikan. Tuhan sering latih kita dengan kemenangan-kemenangan kecil yang Dia berikan. Mungkin tanpa engkau sadari Tuhan berikan engkau pekerjaan-pekerjaan kecil. Mungkin hasilnya gak seberapa tapi bisa memberi makan keluargamu atau membuat anakmu sekolah. Mungkin tanpa engkau sadari Tuhan memberikan teman-teman yang peduli akan hidupmu. Tuhan memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Kalau Tuhan memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Tuhan udah gak sabar memberikan hal-hal besar dalam hidupmu. Yakni tanah perjanjianmu. Kalau Tuhan memberikan hal-hal kecil dalam hidupmu. Dia terlebih, dia pengen banget saudara. Ingin memberikan hal-hal besar dalam hidupmu. Area-area yang sebelumnya engkau tidak percayakan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan saudara. Kepintaran-kepintaran yang kau andalkan. Serahkan kepada Tuhan. Saudara. Biar Tuhan yang menanggung. Biar Tuhan yang menyertai kau. Enggak salah saudara. Enggak salah untuk saudara belajar. Oke? Enggak salah untuk saudara les saham. Atau saudara perlu ambil les ini, bahasa, or apapun juga. Tapi jangan menggantungkan masa depanmu ke dalam kekuatanmu. Atau les-les tadi saudara. Jadikan Tuhan 100% berkuasa dalam hidupmu saudara. Di Yosua 14 ayat 12 sampai 15 saudara. Boleh saya panggil worship team untuk maju. Di Yosua 14 ayat 12 sampai 15. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron. Garis bawahi kata Hebron saudara. Kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas ini. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak.
Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ketika sudah 40 tahun lamanya saudara, bangsa Israel menunggu dan akhirnya mereka mulai memasuki. Akhirnya mereka mulai perang di tanah perjanjian itu. Dan satu persatu kota saudara mulai direbut saudara. Dan Kaleb mengingat 40 tahun yang lalu ada sebuah tanah yang dia lihat begitu wow. Tapi saat itu dia gak bisa rebut saudara. Hari ini dia lihat kota itu. Dan Kaleb meminta satu tanah. Kaleb meminta sebuah porsi. Yaitu Hebron saudara. Mengapa Kaleb enggak meminta kota-kota yang lain? Kota-kota yang lebih besar, kota-kota yang mungkin lebih oke. Kenapa Kaleb meminta Hebron saudara? Kaleb gak meminta kota-kota lain. Tapi di Hebron ini padahal saudara, padahal ada raksasa-raksasa yang belum dikalahkan. Sementara kota lain sudah 100% dikuasai. Tapi dia melihat Hebron saudara. Dia melihat Hebron masih banyak raksasa. Dan di Hebron inilah raksasa-raksasa yang paling besar dan tentara yang paling kuat ada. Kenapa dia harus susah-susah untuk masuk mintanya Hebron? Enggak minta yang lain. Dia harus perang lagi di Yosua 15, dia harus perang lagi saudara. Perhatikan saudara, perhatikan ini saudara. Kiryat Arba adalah kota di mana raksasa yang paling besar tinggal. Di Yosua 15 Kaleb pun mengalahkan raksasa tersebut. Lalu kita gak pernah tahu di timeline di Alkitab kapan diubahnya Kiryat Arba menjadi Hebron. Tapi paling besar kemungkinan adalah ketika Kaleb menguasai kota Kiryat Arba. Dari semula Kiryat Arba adalah kota para raksasa. Hebron mempunyai sebuah arti root kata dalam bahasa aslinya. Are you ready? Hebron adalah bind together. Bind together atau fellowship. Mempunyai arti yang sama dengan wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Engkau tidak sedang masa menunggu yang pasif. You are wait on the Lord. Jadi apa Kiryat Arbamu hari ini? Apa raksasamu hari ini? Ganti nama raksasamu dari Kiryat Arba menjadi Hebron. Ganti nama masalahmu dengan wait on the Lord. Ganti nama pegununganmu dengan fellowship with God. Ganti setiap pegunungan, setiap masalahmu dengan satu hal. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Jadi jangan kira saudara. Jangan kira saudara, engkau dalam masa penantianmu, engkau tidak diperhatikan Tuhan. Engkau tidak mengalami kemajuan. Engkau hanya mikir engkau hanya stuck di tempat. No, you wait on the Lord. Dan satu-satunya cara untuk menguasai tanah tersebut adalah wait on the Lord. Saya ingin berdoa untuk saudara. Yang hari ini saudara sedang dalam masa penantian. It's good for you. It's good for you. Untuk engkau tinggal and wait on the Lord. Di dalam masa penantian.